Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab terkait dengan waktu solat yang terlarang atau waktu-waktu yang kita dilarang untuk solat di dalamnya. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Jadi Uqbah bin Amir meriwayatkan, ya, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fiha mautana. Ada 3 waktu. Ini 3 waktu ini secara umum atau secara tidak terperinci. Kalau terperinci nanti akan kita sebutkan ada 5 waktunya. Salatu sa'atin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di sana. Au an naqbura fiha mautana, atau untuk menguburkan jenazah-jenazah atau mayat-mayat kaum muslimin pada waktu tersebut. Hina tatlu asy-syams. Yang pertama adalah ketika matahari terbit, bazighatan hatta tartafi'. Jadi ketika matahari terbit sampai naik atau sampai dia terangkat, ya. Wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadhifu asy-syams lil ghurubi hatta taghrub. Ya, jadi ada 3 waktu di sini disebutkan. Tadi yang pertama adalah pada saat matahari naik di pagi hari sampai seukuran tombak sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain. Yang kedua adalah ketika matahari berada di tengah-tengah pas sebelum sholat zuhur, ya, sampai nanti tergelincir dan masuk waktu sholat zuhur. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbenam sampai, ya, selesai matahari terbenam. Namun kalau kita perinci, ini ada 5 waktu sholat yang terlarang. Ya, waktu-waktu dilarang sholat atau waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ya, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Untuk sholat ada 5. Ya, yang pertama adalah ketika matahari terbit. Yang kedua, ya, atau, ya, ini afan. Jadi kalau kita mau perinci, jadi setelah sholat subuh, ini waktu pertama. Yang kedua adalah, ya, setelah selesai sholat subuh, ya, setelah sholat subuh sampai matahari naik seukuran tombak.
Yang ketiga adalah saat matahari berada di tengah sebelum tergelincir, ya, belum tergelincir sampai tergelincir, ya, dan sampai tergelincir ini menandakan masuknya waktu zuhur, waktu sholat zuhur. Yang keempat adalah setelah sholat asar. Yang kelima adalah saat matahari terbenam. Jadi setelah selesai sholat asar, ya, kemudian matahari terbenam, ya, sampai betul-betul terbenam dan datang waktu maghrib. Baik, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, setelah selesai sholat subuh. Wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat atau ya yang lebih kuat adalah setelah selesai sholat subuh ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Karena waktu sholat subuh di masing-masing tempat, masing-masing masjid itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang antara azan dengan iqamatnya itu misalnya lama, ada yang antara azan dengan iqamatnya sebentar. Nah, setelah kita selesai sholat subuh, pian melaksanakan sholat subuh, mulailah waktu terlarang pian untuk mengerjakan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah setelah selesai sholat subuh sampai matahari naik seukuran tombak. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin, beliau menyebutkan matahari naik seukuran tombak ini adalah ketika waktu tulu, ketika terbit matahari, ya, terbit matahari, jadi mulai naik atau disebut waktu tulu. Kurang lebih kalau kita ukur waktu 15 menit. Sebagian para ulama menyebutkan ya paling tidak kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi waktu tulu dari waktu terbit itu. Dan ini adalah waktu terlarang yang paling parah. Karena Nabi mengatakan terbitnya matahari itu adalah di antara dua tanduk syaitan. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian yang ketiga. Ini kurang lebih sebelum waktu zuhur. Ya, sebelum waktu zuhur itu waktu terlarang yang juga termasuk waktu terlarang yang parah. Ya, sampai waktu mungkin sekitar 10 menit sebelum waktu zuhur, 5 sampai 10 menit waktu zuhur itu waktu terlarang untuk sholat. Sampai kapan? Sampai datang waktu zuhur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah setelah selesai sholat asar. Ya, ini juga termasuk waktu yang terlarang. Yang berikutnya, yang kelima adalah saat matahari terbenam, sampai matahari itu benar-benar terbenam gelap sampai datangnya waktu maghrib, ya. Karena terbenamnya matahari itu menandakan datangnya waktu maghrib sampai masuk waktu maghrib. Baik, ini adalah 5 waktu kita terlarang untuk sholat. Sekarang pertanyaannya, sholat yang terlarang itu sholat apa? Apakah semua sholat atau hanya sebagian sholat? Nah, kita akan rinci di sini. Kelihatan ya, sebelah sini kelihatan. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kalau kita mau rinci, kita bisa sebut bahwasanya ada beberapa hal. Ya, kalau kita mau membahas baik, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Jadi, jamaah sekalian, pertama, ini kita sebutkan beberapa kaidah terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwa menyengaja untuk sholat pada waktu terlarang
ini hukumnya haram. Kita sepakati ini loh, hukumnya haram. Menyengaja untuk sholat di waktu yang terlarang, contoh seperti misalnya mau sholat sunnah, tahiyatul masjid. Sebenarnya bisa kita di waktu yang tidak terlarang. Atau misalnya yang lebih mudah ya, misalnya sholat setelah wudhu, kan ada sholat sunnah setelah wudhu. Pian sengaja sholat, tapi memang mengincar waktu sholat itu adalah waktu yang terlarang, sehingga pian wudhu lalu kemudian pian sholat sengaja, ya. Bukan karena emang pengen sholat ke masjid, enggak, tapi pengen sholat di waktu yang terlarang. Lalu pian ada-adakan sebabnya, wudhu kemudian sholat. Ya. Ini termasuk diantara yang terlarang dan ini disepakati oleh para ulama, haram hukumnya. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi pian menyengaja mencari sebab sholat di waktu yang terlarang, tapi niatnya emang pengen sholat di waktu yang terlarang, ini nggak boleh. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Baik, yang berikutnya adalah baik, ulun minta tolong anak-anak dikondisikan. Yang kedua ya, adalah bahwa waktu terlarang tidak berlaku di satu masjid, yaitu adalah Masjidil Haram di Mekah, ya. Tidak berlaku di Masjidil Haram Mekah, ya. Ini nggak berlaku. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ya Bani Abdi Manaf, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang siapapun sholat di masjid ini, maksudnya adalah di Masjidil Haram, ya, fi ayyi sa'atin sya'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di waktu mana saja. Jadi di semua waktu, ya. Jadi itu pengecualian bahwa waktu yang terlarang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak berlaku di mana? Di Masjidil Haram. Itu pengecualian. Masjid Nabawi enggak, Masjid Nabawi tetap berlaku. Tapi yang tidak berlaku itu hanya Masjidil Haram, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jangan dilarang kalau ada yang mau sholat di masjid ini di waktu mana saja apabila orang ingin sholat di sana. Ini yang kedua. Baik, sudah, ini bisa dimengerti, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sekarang pertanyaannya, waktu sholat terlarang. Oke, sholatnya sholat apa saja yang terlarang? Baik, sholat apa saja yang terlarang? Sholat apa saja yang terlarang? Kita bisa buat beberapa perincian. Ini masih kelihatan ya? Masih bisa ya? Baik, yang pertama, kalau sholatnya itu adalah sholat fardu atau sholat wajib, maka hukumnya tidak terlarang. Seperti contoh orang yang ketiduran, bangunnya setelah sholat subuh, bangunnya setelah sholat asar, atau bangunnya pada saat matahari terbit, bangunnya pada saat matahari terbenam. Dia cuma punya waktu saat itu saja untuk mengqadha sholat fardunya atau untuk melakukan sholat wajibnya. Maka di sini tidak berlaku waktu yang terlarang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran, ya, untuk mengerjakan sholat, dia ketiduran, tentu saja yang tidak disengaja, atau dia kelupaan, maka hendaklah dia sholat di waktu di mana dia mengingatnya, atau di mana waktu dia bangun dari tidurnya. Saat itu juga, meskipun waktu terlarang, iya, meskipun waktunya terlarang. Baik. Kemudian yang berikutnya
Bagaimana kalau seandainya sholat sunnah atau sholat nafilah? Ya, bagaimana kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat sunnah? Maka dalam hal ini sholat sunnah itu terbagi menjadi dua. Kalau seandainya sholat sunnah itu adalah yang mutlak, yang tidak ada sebabnya, pokoknya pian mau beribadah, mau sholat aja. Sholatnya sholat apa? Karena apa? Sebabnya apa? Nggak ada. Tahiyatul masjid kah? Bukan. Ba'diyah wudhu kah? Atau setelah wudhu kah? Bukan juga. Atau misalnya sholat apa? Nggak ada, pokoknya pengen beribadah kepada Allah dengan sholat. Maka dalam hal ini kalau sholatnya sholat sunnah mutlak, maka berlaku waktu terlarang ini, dan ini disepakati oleh para ulama. Artinya tidak boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Yang kedua, bagaimana kalau seandainya sholat sunnahnya itu muqayyad? Apa yang dimaksud dengan muqayyad? Yang ada sebabnya atau terkait dengan waktu. Maka yang muqayyad ini kalau dia ada sebabnya itu terbagi menjadi tiga, jamaah sekalian. Yang pertama adalah kalau seandainya ya, ya, kalau seandainya ini kan muqayyad. Tahu sini ya, biar lebih luas. Nah, kalau muqayyad itu, jadi sebabnya itu ada sebelum sholatnya. Jadi sebabnya itu terjadi sebelum sholat. Contoh seperti misalnya, ini contoh ya, tahiyatul masjid. Betul mas, masjid. Tahiyatul masjid itu antum sholat dulu atau masuk masjid dulu? Hah? Sholat dulu apa masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu kan, baru sholat. Berarti sebab antum sholat tahiyatul masjid itu lebih dulu daripada sholatnya. Bisa dimengerti sampai ini? Maka yang demikian, contoh yang lain seperti sholat sunnah setelah wudhu. Mana yang lebih dulu, sholat sunnahnya dulu apa wudhunya dulu? Mana yang lebih dulu? Wudhunya. Berarti wudhu itu, masuk masjid itu menjadi sebab adanya sholat sunnah. Betul apa tidak? Ya. Dan ketika dia sebabnya lebih dulu daripada sholatnya, maka hukumnya boleh sholat di waktu yang terlarang. Bisa dimengerti? Ke sini? Maka hukumnya berarti boleh. Makanya kalau antum sholat tahiyatul masjid setelah selesai sholat subuh, antum datang, sholat subuhnya udah di tempat lain karena antum mau hadir kajian di masjid tertentu, karena antum pengen, nggak sempet di tengah jalan, antum udah keburu sholat, ya, mampir sholat di masjid yang lain. Sampai di masjid orang udah selesai sholat subuh, tapi antum ada sunnah tahiyatul masjid, masuk tahiyatul masjid meskipun waktunya itu setelah sholat subuh. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi kalau seandainya sebab dari sholat itu ada, terjadi sebelum adanya sholat itu, maka ini hukumnya boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Yang kedua adalah kalau sebabnya itu berbarengan dengan sholatnya. Sebab sholat itu berbarengan dengan dilakukan sholat. Sebagai contoh, sholat gerhana kan berbarengan dengan adanya gerhana. Itu kan kita sholat gerhana itu bareng. Gerhananya masuk, kemudian kita sholat. Gak bisa antum sebelum gerhana itu
sholat dulu, nggak bisa. Atau setelah selesai gerhana baru kemudian sholat, enggak. Itu berbarengan dengan adanya gerhana yang kita sholat, diantaranya sholat gerhana baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Bisa dimengerti seperti itu? Yang demikian, ini contoh ya. Sholat gerhana. Gerhana. Maka yang demikian juga boleh dilakukan meskipun di waktu yang terlarang. Ana beri contoh. Misalnya gerhana mataharinya terjadi setelah selesai sholat asar. Boleh nggak sholat gerhana? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya itu diantaranya berbarengan dengan apa? Dengan sholatnya. Sudah bisa dimengerti sampai ini? Baik. Yang ketiga adalah kalau seandainya ya sholatnya itu sebelum sebabnya. Jadi sebelum sholat ya. Kalau kita sini sesudah sholat. Contoh, jadi sholatnya dulu baru kemudian sebabnya. Sebagai contoh adalah sholat istikharah. Antum kalau istikharah kan sholat dulu, baru setelah itu doa istikharah. Angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa istikharah. Taib, doa istikharahnya itu sebelum sholat apa sesudah sholat? Sesudah sholat. Maka yang demikian ini tidak boleh dilakukan di waktu yang terlarang. Jadi antum jangan beristikharah setelah selesai sholat asar. Jangan beristikharah setelah selesai sholat subuh. Istikharahnya itu di waktu-waktu yang lain. Sudah bisa dimengerti? Sini Pak. Jadi yang kita bahas poinnya ada berapa? 1. Ini ya, poin 1, ini poin 2, poin 2, yang ini poin 3. Baik, sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ulangi ya, sekali lagi ya. Yang pertama, jamaah sekalian, waktu yang terlarang itu kalau kita rincikan ada 5. Yang pertama adalah setelah selesai sholat subuh. Ya, sebagian para ulama menyebutkan adalah ketika terbitnya fajar. Itu waktu terlarang untuk sholat. Sehingga pengecualiannya cuman tahiyatul masjid atau qobliyah subuh. Tapi kita ambil pendapat yang bahwasanya mulainya itu waktu terlarang itu adalah setelah selesai sholat subuh. Yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai matahari naik seukuran tombak. Kurang lebih dari waktu tulu, dari waktu terbit matahari itu adalah kurang lebih 15 atau kalau buru-buru juga adalah 10 menit. Ya. Yang ketiga adalah saat matahari itu berada di tengah, pas di atas kita. Sebelum waktu zuhur mungkin 5 sampai 10 menit ya. Itu waktu yang terlarang kita untuk sholat. Yang ketiga adalah jadi kalau antum misalnya mau sholat mutlak misalnya ya. Terus habis itu antum masuknya sebelum zuhur. Ya, maka tahan ya. Maka tahan. Nah, Anda baru ingat. Ada lagi salah satu yang menjadi pengecualian. Ini mana ya? Nomor 3-nya di sini ya. Mumpung ingat. Nomor 3 di sini nih. Adalah pengecualiannya kalau hari Jumat. Jumat itu boleh antum sholat sampai imam naik mimbar. Boleh antum sholat sunnah sampai imam naik mimbar, itu diperbolehkan. Kecuali kalau sudah imam di atas mimbar, sudah stop, berhenti sholatnya. Kecuali kayak sholat tahiyatul masjid ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah setelah waktu asar. Yang kelima setelah pada saat matahari terbenam sampai datang waktu maghrib. Baik, poin yang kedua ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ya
Menyengaja untuk sholat pada waktu yang terlarang ini hukumnya haram. Mencari sholat dengan melakukan sebabnya, meskipun sebabnya itu masuk ke dalam nomor 1 dan nomor 2 ini. Contoh, seperti misalnya sebabnya tahiyatul masjid. Antum sengaja cari waktu yang terlarang untuk sholat tahiyatul masjid. Ini nggak boleh. Ya, beda dengan antum karena memang ada pengen mengerjakan sesuatu di masjid, pengen kajian, kemudian masuknya waktu terlarang, nggak masalah. Tapi kalau menyengaja, masuk masjid, mau ngapain? Nggak apa-apa, mau sholat tahiyatul masjid aja. Tapi waktunya terlarang, emang pengen sholat di waktu ini haram. Sepakat para ulama ini tidak boleh. Yang ketiga adalah waktu terlarang tidak berlaku di yang kedua, waktu terlarang tidak berlaku di Masjidil Haram. Jadi kalau udah di Masjidil Haram yang di Mekah ya, itu antum boleh sholat kapan waktu antum mau sholat di situ, boleh. Ya. Yang ketiga adalah kalau hari Jumat diperbolehkan antum sholat, bahkan ketika waktu matahari itu sudah di atas, pas di tengah-tengah itu kan belum masuk waktu zuhur. Masih boleh antum sholat di situ ya. Sampai kapan ya? Sampai khatib naik ke atas mimbar. Baik, kemudian yang berikutnya. Pertanyaannya, sholat apa saja yang terlarang? Yang pertama, kalau sholat wajib tidak terlarang. Di waktu manapun antum boleh kerjakan. Bahkan harus dikerjakan kapan antum mengingat sholat wajib antum tertinggal. Itu di situ harus dikerjakan. Meskipun di waktu terlarang yang berat. Ya, meskipun di waktu yang terlarang yang berat. Baik, waktu terlarang yang berat itu yang mana? Nih ya, waktu terlarang yang berat itu, nih, nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 5. Ini waktu terlarang yang berat. Di waktu terlarang yang berat ini, bahkan meskipun antum masuk ke dalam masjid atau setelah berwudu, usahakan untuk menahan diri sejenak, bersabar sampai waktu terlarang yang berat ini selesai. Karena waktu terlarang yang berat ini tidak panjang. Dia berbeda dari waktu setelah selesai sholat subuh sampai matahari tuluk, sampai matahari naik. Itu berbeda. Ini waktunya agak lama, ini cuman sebentar aja. Mungkin kurang lebih 10 sampai 15 menit. Begitu pula ini 10 sampai 15. Ini juga ini waktunya sebentar. Jadi sebaiknya antum menunggu. Jadi kalau antum masuk ke masjid pas kurang lebih 5 menit, 3 menit sebelum azan maghrib, itu waktu terlarang yang paling parah. Sabar aja dulu, tunggu sebentar. Nanti setelah azan baru antum sholat tahiyatul masjid. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, kemudian yang berikutnya tadi kita ulangi. Kalau seandainya sholatnya itu adalah sholat nafilah atau sholat sunnah, bagaimana? Ya, kalau sholat sunnah, kalau yang mutlak ini tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Baik waktu sholat terlarang atau waktu terlarangnya sholat di yang ringan ataupun yang berat. Ini yang mutlak tetap tidak boleh. Adapun yang muqayyad, yang disebabkan karena ada sebab atau terkait dengan waktu tertentu, maka di dalam hal ini adalah ya seperti contoh tahiyatul masjid ini yang sebabnya itu ada sebelum sholatnya. Sebab dulu baru sholat. Sebabnya apa? Masuk masjid baru kemudian sholat. Ini boleh dikerjakan ya di waktu-waktu yang terlarang. Meskipun tadi yang nomor 2, nomor 3 sama nomor 5 ini usahakan untuk menahan diri karena waktunya tidak lama. Kemudian yang berikutnya adalah berbarengan dengan adanya sholat tersebut. Sebagai contoh adalah sholat gerhana. Maka ini boleh dilakukan. Kemudian yang sebabnya itu terjadi atau ada setelah sholat. Seperti contoh istikharah. Kan sholat dulu baru setelah itu sebabnya istikharah baru kita berdoa. Maka ini tidak boleh. Sudah? Bisa dimengerti Pak? Ada pertanyaan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Pak Ustaz, kita sholat di masjid, biasanya sebelum sholat atau itu kita ingin sholat tahiyatul masjid. Ya. Karena itu kan masih terlarang waktu Menjelang zuhur. Ya. Jam berapa kita dikira yang bisa melakukan sholat supaya tidak terlarang tadi? Sebelum zuhur. Sebelum zuhur, ya. Sebelum zuhur itu kan sekitar 5 menit sebelum zuhur itu masuk waktu terlarang, kurang lebih lah 5 menit, 3 menit, ya kurang lebih sekitar segitulah. Ya, jadi kalau pian kurang lebih misalnya kalau zuhur kita sekarang jam berapa? 12.25 ya. Mungkin sekitar 12.20 tuh udah jangan sholat lagi. Tunggu aja sampai azan selesai baru pian sholat tahiyatul masjid di situ.
Boleh, setelah azan boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sebelum zuhur, nah itu waktu terlarang. Disebut istiwa. Istiwa itu pas matahari di tengah. Ini nggak boleh. Sudah bisa dimengerti di sini, Pak? Ya. Oke. Kalau sholat qobliyah subuh itu bisa dilaksanakan setelah subuhnya atau nunggu sampai Kalau misalnya pian kalau menyengaja nggak boleh Pak ya. Pian ada waktu misalnya kan antara azan dengan qomat sholat subuh, kayaknya lebih asik kalau ngerjakan setelah sholat subuh deh misalnya kan, itu nggak boleh kalau disengaja gitu kan. Tapi kalau nggak sengaja, ya kalau nggak sengaja karena ketiduran atau karena misalnya pas datang itu pas pian qadarullah misalnya ada panggilan alam ke WC misalnya gitu kan, orang udah selesai nih, boleh ya setelahnya itu boleh. Ini termasuk diantara yang pengecualian. Atau kalau mau aman lagi, yang paling afdol itu kata Syekh Utsaimin, yang paling bagus adalah ketika waktu sholat syuruk, ketika awal waktu duha, setelah tuluk sekitar 15 menit itu pian bisa mengkodok qobliyah subuh yang ketinggalan ya. Jadi seperti itu ya. Dah bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik, ada pertanyaan lagi ya yang sebelum kita beranjak ya. sholat asar itu kan apakah menunjukkan misalnya kalau ada orang yang mengakhirkan sholat wajibnya di asar itu akhirnya tambah jelek atau karena setelah asar itu maksudnya waktu semakin mendekati akhir-akhir asar itu tambah kurang baik atau Betul. Jadi kalau tambah-tambah mepet ke waktu matahari terbenam itu kan seperti sholatnya orang-orang munafik. Jadi di situ ada penyerupaan ya. Kita kan dilarang untuk menyerupai orang-orang munafik. Nah, di antara tanda-tanda orang munafik itu mereka ngakhir-ngakhirkan sholat sampai dekat sehingga sholatnya cepat. Jadi sholat itu kan yang paling afdal, terkhusus juga seperti asar itu kan di awal waktu. Ya kita sholat di situ. Nah kalau sengaja mengakhir-akhirkan, seperti misalnya ini yang paling sering terjadi nih ibu-ibu, ya paling sering terjadi. Kalau bapak-bapak masih terikat dengan sholat fardunya, sholat wajib berjamaahnya. Ibu-ibu itu kalau udah di rumah ya sholatnya, subhanallah ya. Ulun ingatkan ya ibu-ibu meskipun di rumah, misalnya pian punya kelapangan untuk tidak sholat berjamaah ya, tapi tetap sholatnya itu jangan diakhir-akhirkan, apalagi sampai misalnya mendekati waktu yang bagian paling akhir. Nah, ini termasuk melalaikan ya, apalagi cuman sekedar scroll media sosial, komen-komen di Instagram, nonton YouTube ya, kan masih ada waktunya sampai akhir. Ya tetap aja makin akhir itu makin nggak bagus ya. Bisa dimengerti sampai sini, karena kan yang paling afdol sholat itu adalah di awal waktunya. Sudah bisa dimengerti? Berapa menit lagi? 6. Sudah ya? Sudah? Baik. Kalau ada yang sholat, ada yang sholat di waktu terlarang, bagaimana hukum sholatnya? Contoh, orang sholat mutlak pada saat matahari terbenam, bagaimana hukumnya? Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya hukumnya sholatnya tidak sah, dan pelakunya berdosa. Berdosa. Kalau kada tahu bang kayak besar, mau kada tahu tuh lain kisah ya. Mau kada tahu pian temakan pentol babi kan kada berdosa. Amun kada tahu, ini kan amunnya kada tahu. Ada pentol, ulun lupa yang baru-barusan ini apa, kremes tapi ada minyak babinya kalau nggak salah itu, Iya, besar. Beberapa waktu yang lalu juga ulun pernah ditanya sama salah seorang teman, ya teman biasa di musola. Datang nanya masalah ini hukum, set ulun bahari suah temakan bakso.
baksonya tuh ada campuran daging babinya, kayak apa hukumnya? Jarulun pian sengaja kada, namun kada sengaja kada tahu tuh sudah lain kisah. Lain namunnya pian sudah tahu, ya, atau sudah ada kecurigaan di situ, sudah ada desas-desus, ya, sudah ada ini ada. Kemudian juga di situ misalnya ada indikasi-indikasi tertentu, misalnya seperti tidak ada, misalnya nih ya Pak ya, ada misalnya apa namanya, lambang-lambang agama yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian juga misalnya ada tulisannya nih, ya, makanan non halal. Ya, sudah jelas itu ada ini. Namun pian masih berbuat di situ, nah gitu nang berdosa. Tapi kalau pian kada tahu, tak makan kada sengaja, ya, maka jangan betakun. Maka ulun masih ingat rasanya saya. Ujul kan usah lagi diingat kan. Itu sudah gitu loh, sudah. Makanya ulun betakun, padahal sudah mulai bahari, mulai kuliah jar. Julun sudah. Itu kalau namanya tidak tahu itu ya sudah. Nah ini adalah kalau seandainya ya seseorang sholat di waktu yang terlarang, ya, maka sholatnya tidak sah dan pelakunya berdosa. Sudah? Baik, ini yang ke berapa nih? Poin 4. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ulun minta kalau boleh minta tolong dihapuskan. Fabian, tolong. Jazakallah khair. Baik, setelah pembahasan tentang waktu-waktu terlarang untuk sholat di situ, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang sholat berjamaah dan beberapa hukum terkait dengan sholat berjamaah. Baik. Kalau ulun tanya pian, ini kita mulai terkait dengan sholat berjamaah ya. Ada beberapa hadis terkait dengan keutamaan sholat berjamaah ya. Ada beberapa hadis terkait dengan keutamaan salat berjamaah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 25 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal dari salat sendiri 25 derajat. Dalam sebagian riwayat adalah bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Ya. Baik, sekarang kalau ulun tanya pian, apa hukumnya sholat berjamaah? Kira-kira apa hukumnya, Pak? Hah? Wajib. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita berbicara apa hukumnya sholat berjamaah, ya, apa hukumnya sholat berjamaah? Ada beberapa poin yang harus kita bahas. Ya, ada beberapa poin yang harus kita bahas. Jadi hukum atau rincian hukum sholat berjamaah. Rincian hukum sholat berjamaah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang hukumnya itu fardu ain atau wajib. Wajib, Pak. Ini disepakati oleh para ulama, yaitu adalah sholat berjamaah untuk sholat Jumat. Jadi amunnya kita ditakuni
salat berjamaah itu hukumnya apa? Kita lihat dulu. Yang dimaksudkan ini salatnya salat apa? Kalau yang ya diberikan perincian oleh para ulama, yang pertama itu ada yang fardu ain, wajib. Ini nggak bisa ditawar buat laki-laki yang sudah mencukupi syarat-syaratnya, maka salat Jumatnya itu nggak boleh dilakukan sendiri, Pak. Salat Jumat itu harus berjamaah. Yang kedua ada ya hukumnya, sudah azan kah? Azan ya, sudah azan dulu. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang pertama tadi ya, yang fardu ain, yang wajib, yang harus. Nah, ini disepakati oleh para ulama ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disunnahkan, ya, sunnah. Apa contohnya? Salat berjamaah yang disunnahkan apa contohnya? Salat Id. Salat Id. Idul Fitri ataupun Idul Adha itu sunnah. Ya, contoh lagi seperti salat apa? Salat bergerhana. Ya. Atau misalnya seperti tarawih. Nah, disunnahkan. Yang berikutnya adalah yang dimakruhkan. Ada yang makruh misalnya. Bagaimana yang makruh ini? Ya. Kalau seseorang sholat, ini kalau menurut Imam Syafi'i yang makruh ini adalah sholat orang yang mengqadha salat di belakang orang yang tidak mengqadha. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang dia ketinggalan sholat zuhur, lalu kemudian dia sholat di belakang orang yang sholat asar, tinggalan dia, ya. Atau misalnya ya ini ya, seperti orang yang ketinggalan sholat zuhur karena satu dan lain hal seperti ketiduran dan lain sebagainya, atau pada saat safar ya ternyata dia ya sama sekali misalnya nggak kebangun di bis sampai udah orang pada sholat asar ya, atau misalnya pada saat dia di bis celananya ada najisnya, supirnya nggak berhenti, dia harus ganti celana dan lain sebagainya misalnya ya. Lalu kemudian dia sholat zuhur yang ketinggalan di belakang orang yang sholat asar. Nah ini makruh, sholat zuhur ya, sholat di belakang orang yang sholat asar. Baik. Yang berikutnya, ada nggak haram nih sholat berjamaah? Ada, Pak. Ada hukumnya haram, nggak boleh ya sholat berjamaah. Ya, yang sholat yang berbeda ya, apa ya kita di sini ya, ininya ya, berbeda sepenuhnya bentuknya.
Mungkin bisa kita terjemahkan seperti ini. Contohnya bagaimana? Kalau ada orang yang sholat, misalnya ya, contoh, ada orang sholat zuhur di belakang orang sholat gerhana. Ya, sholat gerhana, tahu kan sholat gerhana gimana? Gimana sholat gerhana, Pak? Hah? Rukuknya berapa kali? 2 kali. Nggak boleh antum sholat zuhur di belakang orang yang sholat gerhana. Antum ketinggalan sholat zuhur. Pas waktu gerhana, ada orang sholat berjamaah nih. Sholat di belakang mereka, nggak boleh, haram, Pak. Karena antum sholat zuhur, rukuknya setiap rakaat 1, sedangkan mereka rukuknya setiap rakaat itu ada berapa? Ada berapa? 2. Bisa dimengerti sudah. Jadi secara sepenuhnya ini berbeda. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Baik. Nah, yang menjadi perdebatan biasa, yang menjadi perselisihan para ulama itu adalah di sholat fardu yang 5 waktu. Ya, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang terkait dengan hadis-hadisnya, kemudian juga bagaimana pendapat para ulama di dalam masalah ini. Sudah? Ini bisa dimengerti ya? Bisa ya? Baik, jadi kita sini sebutkan yang pertama adalah fardu ain. Ini oh ya, satu lagi berarti. Ya, satu lagi yang mubah, yang boleh. Ya. Mubah ini di sini nih. Sini. Taruh sini ya. Mubah, boleh, sholat berjamaahnya boleh. Sebagai contoh, misalnya sholat malam bersama istri, ya. Satu ketika, misalnya pas kebangun, sesekali misalnya sholat malam, mubah, ya. Contoh, sholat malam, ya, misalnya sesekali berjamaah, boleh nggak? Boleh. Mubah aja, boleh kalau kalian mau berjamaah bersama istri. Atau misalnya ngajarin anak sekalian, pian sholat sunnah mutlak, boleh nggak berjamaah sama anak pian? Boleh, nggak menjadi masalah. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Jadi ulun ulangi sekali lagi, kalau kita ditanya apa hukum sholat berjamaah, tanya dulu yang dimaksudkan sholat berjamaah ini pada sholat apa? Apakah misalnya, oh Ustaz, ada khilaf Ustaz. Sebelum kita masuk ke khilaf yang di sini, kita harus tahu dulu bahwa sholat berjamaah itu ada yang disepakati oleh para ulama harus dilakukan secara berjamaah. Contohnya tadi apa? Sholat Jumat ini harus dilakukan. Yang kedua, ya, nggak boleh misalnya kita bilang sholat berjamaah itu sunnah, nggak, itu tidak sesuai. Enggak, lihat dulu yang dimaksudkan itu sholat apa. Kalau yang dimaksudkan adalah sholat id, ya memang hukumnya sunnah. Kalau yang dimaksudkan adalah sholat gerhana, ya memang hukumnya sunnah. Mau gimana lagi? Mau pian bilang wajib sholat id berjamaah? Ya, meskipun ada sebagian para, tapi itu adalah pendapat sebagian kecil dari para ulama. Atau misalnya sholat gerhana mau dibilang wajib sholat gerhana, ya berjamaah, nggak bisa. Orang sholatnya aja sunnah. Gimana mau kita naikkan kepada sholat berjamaahnya wajib? Lah orang asal hukum sholatnya aja sunnah. Baik. Kemudian yang makruh tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang haram itu yang kalau bentuk sholatnya berbeda secara keseluruhan. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Yang makruh itu Ustaz. Ya. Itu kan kondor Ustaz. Kalau kasusnya jamak itu sama Ustaz. Kami kan kayak kemarin kan sholat waktu penyembelihan Ustaz. Kan imamnya sholat asar, kami itu jamak, niatnya jamak zuhur Ustaz. Itu sama makruh. Jamak zuhur. Nah, kami jamak takhir Ustaz. Zuhur ya. Pian sholat apa? Kami niatnya zuhur Ustaz, imamnya asar. Sebentar. Jamak itu Ustaz. Jadi yang waktu penyembelihan kurban, sebagian heboh itu tidak sholat Jumat. Oke. Kemudian setelah Oke. masuk waktu asar, Oke. maka mereka semua sudah berniat di awal untuk jamak akhir.
Ini berlipat-lipat Pak, pian sudah nggak sholat Jumat, sholatnya di jamak lagi. Ini berlipat-lipat. Jadi begini Pak ya, ulun mau jelaskan sedikit. Jadi ini panjang sih ya pembahasannya ya, atau mungkin nanti aja kita bahas. Jadi intinya sebenarnya itu dimulai dari ketika tidak sholat Jumat gitu kan? Ya betul apa tidak? Ketika dimulai dari tidak sholat Jumat. Baik. Sebenarnya jamaah sekalian, kalau jumhur mayoritas para ulama itu mayoritas ya, tetap harus sholat Jumat meskipun sudah sholat Id. Itu jumhur ulama. Jumhur nih ya, nggak main-main ini. Nggak lain-lain. Ini kebanyakan para ulama. Kalau kita mau hitung-hitung ya, dengan perinciannya 3 madhab itu wajib tetap pian sholat Jumat. Karena yang sunnah itu nggak mungkin menggugurkan yang wajib, Pak. Sholat Id itu apa? Sunnah. Ya, ulun pribadi lebih cenderung kepada, ulun tetap menghormati pendapat yang mengatakan ya boleh itu. Tapi ulun mau kasih gambaran kepada pian. Dulu Pak di zaman Nabi, kenapa sampai mayoritas para ulama itu menyatakan kalaupun terjadi Jumat, ya, kalaupun terjadi Jumat, ya itu mayoritas ya tetap harus sholat Jumat. Kenapa? Dulu yang diberikan keringanan itu Pak, itu adalah orang-orang yang dulu tinggalnya di Awali. Awali itu adalah perkampungan di luar dari kota Madinah. Kalau sekarang udah masuk kota Madinah. Kalau dulu itu di luar kota Madinah. Kurang lebih sekitar 5 kilo lah dari kota Madinah. Mereka itu kalau datang jalan kaki Pak, datang sholat Jumat, datang sholat Id. Karena sholat Id dulu tuh nggak seperti kita sekarang. Ada di setiap berapa kilometer ada sholat Idnya kan seperti itu. Ya. Kalau dulu cuman terpusat di satu tempat. Ketika mereka datang, kalau mau nunggu Jumatan, kalau mereka mau pulang lagi, itu kalau mau balik itu susah. Sehingga diberikanlah keringanan untuk mereka. Berarti ini keringanan untuk orang. Nah makanya menurut pendapat Imam Syafi'i, yang di perkampungan itu yang tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau yang di dalam kota, pian ini di dalam kota Pak, di dalam kota masjid di ujung hidung pian. Itu masjid itu di ujung mata, di ujung hidung gitu loh Pak. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i ya, kemudian juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu menyatakan tetap harus biar sholat Jumat. Ya, ulun tidak menyalahkan, itu memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi dalam hal ini itu sebegitu kita harus hati-hatinya ya. Memang ada ya, tapi kalau kita lihat jumhur ulama ya, kemudian yang diberikan lafadz, yang diberikan keringanan itu adalah mereka yang memang kasusnya seperti itu. Makanya orang-orang ahli Madinah itu sholat Jumat semua dulu. Bisa ditangkap ya. Yang diberikan keringanan itu adalah orang-orang yang di luar pada saat itu, yang kalau mereka bolak-balik itu susah. Sehingga dikasih keringanan, kalau kalian sudah balik nggak apa-apa, nggak usah balik ke sini lagi karena sudah tadi mencukupi yang satu. Ya bisa dimengerti, selesai dibahas. Tapi kalau sudah terjadi sudah. Artinya ulun sarankan kepada pian lain kali hati-hati khususnya terkait dengan sholat Jumat. Apalagi ini adalah pendapat yang sangat kuat sekali dari mayoritas para ulama ya. Kemudian yang berikutnya itu sudah bukan kita berpikir makruh atau lagi itu ya, ditambah lagi nih ya. Ini satu hal lagi yang menyelisihi pendapat mayoritas para ulama ya. Menjamak sholat pada saat pian dalam keadaan mukim itu Pak, itu hanya boleh dilakukan pada saat sangat terdesak sekali. Contoh kayak dokter masuk ruang operasi, dia tahu dia nggak bisa keluar lagi kecuali nanti setelah selesai waktu sholat. Nah segenting itu tuh baru Pak. Kalau pian cuman sekedar koler besalin baju ya, atau misalnya cuman sekedar itu Pak, kurban itu kan sesuatu yang sunnah pian bagi daging. Apalagi misalnya waktunya panjang saja ya kan. Jangan mengorbankan sesuatu yang pian akan rasa tidak nyaman. Apalagi misalnya kayak tadi sudah nggak Jumatan kemudian dijamak pula sholatnya. Nah, ini berlapis-lapis ya. Ulun sarankan kepada pian apalagi takmir dan lain sebagainya itu harus hati-hati dalam masalah ini. Dua-duanya itu Pak menyelisihi pendapat jumhur ulama. Kalau yang kedua tadi menjamak sholat di waktu pian tidak dalam keadaan safar ya, itu menyelisihi 4 madhab. 4 madhab loh. Kalau yang pertama tadi masih pian menyelisihi 3 madhab. Iya. Iya, nggak apa-apa boleh.
mereka ini jadi melakukan itu juga bertanya sama ustaz yang lain, Ustaz. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Bertanya itu bagaimana, ada hadisnya enggak? Ada katanya. Betul Pak, betul Pak. Jadi bukan atas mau pribadi. Betul Pak. Menuju kepada Ustaz Haikal. Boleh Pak, boleh. Nggak menjadi masalah. Kita tidak boleh emosi Pak ya. Dia artinya bukan artinya itu mereka itu yang beralasan pertanyaan itu. Sebentar Pak, saya ulun jelaskan. Dari awal ulun sudah sampaikan bahwasanya ini khilaf di kalangan para ulama. Dan dari awal ulun sudah sampaikan bahwasanya tidak menjadi masalah kalau pian mengambil pendapat tersebut. Ya, jadi kita tidak perlu emosi di sini Pak, tidak perlu emosi. Dan ulun pun artinya menjelaskan ini agar kita bisa lebih hati-hati. Ya, ulun tahu pendapat Ustaz Haikal. Ulun ngobrol bareng Ustaz Haikal. Di dalam masalah ini ulun juga berbincang dengan beliau. Ulun juga sering diskusi dengan beliau. Tidak masalah. Dan kita sama-sama artinya kalau Ustaz-Ustaz itu Pak, dalam artian begini Pak ya. Ulun yakin pun kalau disuruh ya beliau sarankan yang mana? Sarankan ya sholat Jumat. Pasti demikian. Karena semuanya tahu bahwasanya dalam hal ini itu kalau untuk lebih mendekati kehati-hatian ya kita sholat Jumat. Itu yang pertama ya. Yang kedua masalah jamaah tadi. Nah ini ulun tidak tahu. Jadi yang dalam hal seperti ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Dan ulun pun dari awal kalau seandainya misalnya yang demikian itu pian memilih pendapat yang juga tidak menjadi masalah. Tapi di dalam hal ini sekali lagi ulun mengingatkan pian semua untuk lebih berhati-hati di dalam masalah ini. Ini bukan cuma terjadi khilaf antara misalnya Ustadz Fauzan dengan Ustadz Haikal. Enggak. Ini khilaf di kalangan para ulama sejak sudah ribuan tahun yang lalu. Ya, Bu Ulun tidak berbicara khilaf di dalam masalah ini malam hari ini saja, tidak. Tapi ini perbedaan pendapat para ulama sudah sejak ya ratusan tahun yang lalu. Sudah sejak lama gitu. Para sahabat pun juga ada yang berbeda pendapat di dalam masalah ini. Dan hal ini sebagaimana khilaf para ulama di dalam masalah-masalah yang lainnya. Jadi di dalam hal ini ya kita tidak perlu artinya emosi, tidak perlu kita artinya ulun hanya sekedar menyampaikan kepada pian mana yang kalau seandainya nanti terjadi lagi kita harus lebih hati-hati. Bisa dimengerti Pak? Sudah Pak ya? Sudah? Beres ya? Baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Baik. Jadi ulun juga semoga tidak disalahpahami ya. Semoga, dan ulun pun berharap kepada PN ulun artinya tidak tidak ingin menjadikan hal ini seperti misalnya harus PN mengikuti ulun, enggak. Karena ulun juga menyebutkan bukan fatwa ulun. Sama seperti Ustaz Haikal juga bukan menyebutkan berdasarkan pendapat beliau pribadi. Ulun tahu itu. Ulun pun juga tidak menyebutkan berdasarkan pendapat ulun berbeda, dan ulun pun juga menyebutkan hadisnya, menyebutkan alasan kenapa mayoritas para ulama memahami hadis tadi itu adalah hanya untuk orang-orang yang di luar kota. Nah, itu saja. Sudah Pak ya? Bisa dimengerti ya? Jadi sekali lagi ulun berharap ini bukan hal yang artinya kita berbeda pendapat di dalam hal ini malam ini sih. Enggak Pak, ini udah ratusan tahun yang lalu. Bahkan dari kalangan para sahabat Nabi SAW pun berbeda pendapat di dalam masalah ini. Dan kita kalau ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, ulun juga pesankan kepada para jamaah, ya kita harus hadapi dengan kepala dingin. Ulun merupakan artinya hal yang biasa saja kalau ustadz berbeda pendapat, kalau misalnya ya artinya para ulama terdahulu berbeda pendapat, itu adalah hal yang sangat biasa dan hal yang sangat wajar di dalam masalah fikih. Nah, sekali lagi ulun memohon bahwa masalah ini ya tidak perlu dibesar-besarkan. Ulun hanya mengingatkan pian kalau pian mau lebih hati-hati ya seperti tadi. Ya, bukan menyatakan pian berdosa. Enggak. Itu sama sekali tidak. Sudah Pak ya? Bisa dimengerti Pak ya? Nangkap Pak ya? Ya, ulun rasa cukup sampai demikian. Ya, ulun mohon maaf kalau seandainya ada yang tersinggung atau ada yang tidak berkenan ya, karena yang kita bahas di sini adalah pembahasan ilmiah, pembahasan fikih ya, adalah merupakan hal yang lumrah, wajar dan biasa. Ya, kalau seandainya kita di dalam hal ini berbeda pendapat, ya sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.